Haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, warga kerajaan, saya berdoa, biarlah setiap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kunci keberhasilan dalam kita membangun pernikahan tentunya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita akan memasuki pernikahan, banyak mimpi-mimpi yang ingin kita raih. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita ingin menjalani pernikahan itu, kita tentunya memulai di dalam Tuhan, kita konseling, dan kita akhirnya diberkati dalam Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara, apakah kita sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu dalam membangun pernikahan kita atau belum? Ya, sebab saya mau tanya sama saudara bahwa setelah kita melangkah sekian jauh dalam pernikahan, banyak orang-orang yang ketemu dengan saya, dan mereka mengatakan mereka udah lupa saudara prinsip firman Tuhan dalam pernikahan itu sendiri. Makanya tidak heran, ya, setelah berjalan beberapa tahun pernikahan mereka akhirnya kandas. Nah, oleh sebab itu kita berbicara tentang kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Sebab kalau kita nggak mengerti tentang kunci tersebut yang ada dalam sebuah pernikahan, saudara, kita akan fokusnya dengan apa yang kita akan dapatkan dari pasangan kita. Dan kalau saudara sudah punya pemikiran seperti itu dalam sebuah pernikahan, cuman apa yang akan kita dapatkan dari pasangan kita, saudara terkasih dalam Tuhan, pernikahan saudara pasti akan penuh dengan saling menuntut dan tidak seimbang, tidak fair lagi dalam membangun pernikahan tersebut, saudara. Dan hanya melahirkan sebuah pernikahan yang tentunya rapuh dan keropos, dan itu tinggal menunggu waktu. Maka pada saat waktu itu tiba, kehancuran sudah menanti rumah tangga saudara. Tapi mari kita melihat dari firman Tuhan, kunci dari membangun rumah tangga pernikahan itu sendiri sebetulnya ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Saya ulang sekali lagi, 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dalam membangun sebuah rumah tangga, dalam membangun sebuah pernikahan, perlu 2 orang dulu, saudara. Ada laki-laki, ada wanita, saudara. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Ya, firman Tuhan dengan jelas, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jadi ini adalah pasangan yang seimbang. Dan ada satu pribadi lagi, saudara, sebagai sumber dari pernikahan tersebut. Firman Tuhan ini katakan siapa? Tuhan. Nah, ini adalah sebuah kunci dalam membangun rumah tangga. Posisi ini nggak bisa saudara ditukar-tukar atau digantikan. Ya, Tuhan menjadi kepala, lalu suami istri harus bisa bergandengan tangan, harus bisa kolaborasi. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, waktu suami istri ini mengerti bergandengan tangan, berjalan bersama-sama, membangun rumah tangga tersebut, 4 hal ini yang mereka harus lakukan sebagai kunci pernikahan yang berhasil. Yang pertama, mereka harus melihat pernikahan sebagai sebuah komitmen dalam hubungan yang permanen. Garis bawahi ini, komitmen yang permanen, saudara. Nggak bisa komitmen, ya saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat cuman senang, cuman pada saat sedang suka atau sedang bahagia, lagi banyak uang, saudara terkasih dalam Tuhan, komitmen dipegang. Waktu nggak ada uang, saudara terkasih dalam Tuhan, abang ditendang. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, ayo kita harus tahu waktu kita masuk pernikahan, pernikahan itu adalah sebuah komitmen hubungan yang permanen. Apapun keadaannya, pertahankan rumah tangga saudara dengan komitmen tersebut. Janji suci kalian berdua di hadapan Tuhan. Seperti saya dengan istri, kita sangat ingat waktu Tuhan memberkati kita dalam pernikahan kudus. Dan kita selalu, saudara terkasih dalam Tuhan, bila mana proses datang, kita ingat komitmen ini di hadapan Tuhan. Dan itu menolong kami sampai rumah tangga kami berbahagia sampai hari ini, puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki pernikahan yang sukses,
yang luar biasa indahnya, saudara ya. Haleluya. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah panggilan untuk saling melayani dengan kesetiaan. Lihatlah pernikahan saudara untuk saling panggilan, untuk saling melayani dengan kesetiaan. Jangan suka bosan, saudara diperhadapkan, ya kan, 4L. Lo lagi gitu saudara ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, memang dia adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, belajar saling melayani dengan kesetiaan saudara. Ya, nggak usah disuruh-suruh saudara. Tapi masing-masing kita suami selalu ingin memberikan yang terbaik buat istri. Begitu juga istri memberikan yang terbaik buat suami. Ini sikap melayani artinya. Pada saat kita mau memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Haleluya. Apapun yang kita bisa kerjakan, ayo kita kerjakan, saudara. Ya, jangan gengsi, saudara. Ya, haleluya. Dan saya percaya kalau kita punya sikap melayani dengan pasangan kita dengan kesetiaan, ini akan menolong kita. Ini adalah sebuah kunci untuk rumah tangga kita, rumah tangga sukses dan diberkati. Hal yang ketiga, saudara, dalam kunci dalam pernikahan ini adalah pernikahan harus dilihat sebagai sebuah proses pemurnian. Haleluya ya. Jadi pernikahan adalah sebuah perpaduan kan dari dua pribadi, di mana masing-masing pribadi tentunya suami dan istri harus dengan penuh kesadaran penuh memberikan sebagian ruang dalam hidupnya ya bagi pasangannya tentunya untuk bisa bersama-sama. Jadi nggak ada lagi kepentingan kamu atau kepentingan saya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu memasuki rumah tangga, ruang itu yang kosong itu kita isi kepentingan kita. Ya, jangan selalu bilang saya, jangan selalu bilang kamu, tapi kita. Haleluya. Nah, ini akan menolong saudara sebagai kunci bahwa rumah tangga kita akan melewati pemurnian, tapi kita bisa berhasil. Haleluya. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, apa itu saudara terkasih dalam Tuhan? Melihat pernikahan sebagai sebuah anugerah. Haleluya. Bukankah saudara terkasih dalam Tuhan, ya, waktu Tuhan memberkati kita, itu adalah sebuah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Makanya kalau sedikit sedang ada keributan, jangan gampang saudara mengeluarkan kata-kata kutuk. Haleluya. Ingatlah anugerah Tuhan sudah dilimpahkan dengan Tuhan memberikan pasangan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita jaga pernikahan kita dengan kita juga berjalan dalam anugerah Tuhan. Sebab hanya karena anugerah Tuhan akan menolong dan memampukan saudara melewati sebuah ya masalah-masalah apapun yang akan terjadi dalam rumah tangga saudara. Anugerah itu akan menolong saudara. Haleluya. Hiduplah terus dalam anugerah Tuhan, dan saya berdoa rumah tangga saudara akan menjadi rumah tangga yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap kami yang telah mendengar program ini, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah mendengar 4 kunci keberhasilan membangun pernikahan. Dan kami berdoa biarlah Engkau menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kami bisa lakukan dalam rumah tangga kami, khususnya kami berdua dengan pasangan kami Tuhan. Kami akan memegang teguh komitmen, dan kami percaya Tuhan Kau akan menolong kami. Dan kami juga akan punya hati saling melayani, memberikan yang terbaik satu sama lain. Bahkan kami juga Tuhan akan melihat kalau ada masalah itu adalah bagian sebuah proses pemurnian, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kami akan melihat bahwa pernikahan kami adalah anugerah terindah yang datang dari Tuhan. Terima kasih, materaikan firman Tuhan, dan Engkau terus pimpin rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.